Halo guys dan girl, balik lagi di One Punch Man Video. Kali ini kita akan komat-kamitkan si Metal Bed ya, si Kang Pentung ini. Dan kita juga akan tes kembali. Wah, ini beberapa kali kita tes lapangan si Metal Bed ini. Ya, wajar lah kalau ada sesuatu yang berbeda data yang kita punya, kita coba tes. Bisa jadi mistranslate, bisa jadi di nerf, bisa jadi ada perubahan. Tapi tetap kita berpakunya atau berpatokannya yang sekarang atau hasil tesnya. Oke guys, langsung saja kita ke skill set dulu ya. 3 hit single, 1 single attack. Terus ultinya ada critical damage 30%. Kalau berkeepsake 50%, mantap. Terus ini dia 3 hit column depan belakang. Damage-nya ada dua versi. Yang pertama direct damage atau normal damage sebesar 105% maksimum HP dia. Kalau berkeepsake 135. Yang kedua itu special extra damage sebesar 120%. Kalau berkeepsake 140%. Nah, ini yang bedanya yang bagian kuningnya. Of the target max HP. DC of the target max HP. Sedangkan di CN hanya tertulisnya max HP. Kalau hanya tertulis max HP, harusnya ya kalau gua nggak salah translate nih, mohon maaf nih kalau salah ya, monggo dikoreksi. Harusnya tetap HP-nya si MB. Cuman teks di si tertulis jelas target max HP. Berarti max HP yang diserang kalau kata-katanya seperti itu. Cuman walaupun seperti itu pun harusnya tetap tinggi. Kenapa? Karena tidak ada batasan. Tidak seperti Sonic yang ada batasan, tidak melebihi 600% attack-nya si Sonic kalau nggak salah gitu batasannya kan. Nah, si MB tidak ada batasan itu. Cuman tetap aja dia kan tank ya. Otomatis HP-nya kemungkinan besar malah lebih banyak daripada targetnya. Apalagi kalau mukulnya si G4, Suiryu yang notabene attack wheel. Seperti itu guys, tetap rugi ini, tetap nerf. Bila benar seperti itu. Gue tadi barusan cek lagi di CN, tetap nggak ada of the target, text of the targetnya. Maka kita akan tes bagian ini. Tapi sebelum itu kita selesaikan dulu bagian ultinya secara detail. Special extra damage ini bisa trigger crit. Dan iya betul, ini juga akan naik damage-nya karena critical damage-nya juga naik 50% dari buff di atas. Terus ada juga penutupnya, setiap ada momentum stuck di Metal Bed ini, special extra damage-nya meningkat kembali sebesar 20% dan bisa 4 stack cuy, berarti naik 80%. Wow sekali ya. Wow sekali, ini tinggi sekali nih. Kita akan coba set di 10 juta. Lihat damage ekstranya saja ya. Habis itu kita kurangin. Kita lihat lagi. Kalau betul target original HP bukannya HP-nya si Metal Bed, harus sama karena ini tempat tes. 29 juta ya, 29 juta. Nah kan, terus kita lihat hit terakhir itu 8 juta. Kita lihat ya, itu hanya referensi tapi fokusnya ke extra damage-nya. Oke, sekarang kita coba kurangin HP-nya. Nah, udah gue copot-copotin semua jadi 6 juta. Tadi 10 juta. Bonus damage rate sama critical nggak gue turunin sengaja. Karena itu kan variabel lain, bukan maksimum HP. Kita lihat sekarang turun 4 juta. Dari 10 juta ke 6 juta. Hit terakhir 8 juta tadi ya. 8 juta sama 29. Jadi 5 juta. Extra damage-nya turun cuy. Ke 18 juta. Berarti tidak betul ya. Kalau berdasarkan tes lapangan tidak betul, itu harusnya maksimum HP-nya si MB itu sendiri. Kira-kira begitu sih. Monggo dikoreksi kalau ternyata gue ada salah bagian tesnya. Oke, kita kembali di sini. Betul ya, dari tes itu HP-nya si Metal Bed. Good news sih. Kita kesampingkan masalah teksnya. Di lapangan gue sih kepercaya ini extra damage-nya berdasarkan HP-nya si Metal Bed. Karena HP Metal Bed dirubah, damage-nya berubah cuy, walau target sama. Kalau memang target maksimum HP, harusnya damage-nya juga tidak berubah. Seperti itu. Soalnya bagian kritikalnya tidak gua ganti tadi, hanya maksimum HP-nya, total HP-nya. Langsung saja Kak, monggo kalau kalian mau ngetes juga nanti di tanggal 1 silakan.
Intinya itu tes saat ini ya. Mungkin pada saat tanggal 1 nanti ada rencana di nerf kali ya. Berubah betul-betul yang target max HP. Semoga tidak sih, semoga tidak ya. Sekarang kita ke pasif permanently dapat 60% non crit damage free. Kalau bintang 5, sorry bukan berkipsek, 65, ungu 5 jadi 70%. Ada juga 1500 battle points before taking action. Bintang 5 jadi 2000, ungu 5 2500. Ini nih kalau kalian nggak aware, nggak tahu, ada di bar bawah, tengah bawah. Itu ada bar poin. Kalau udah kekumpul 1000, round berikutnya akan berubah menjadi energi poin seperti itu. 1000 jadi 1 energi poin. Kalau misalnya dikasih 2500 sama si MB ini, berarti di round berikutnya akan ada 2 atau bahkan potensi jadi 3 energi poin tambahan. Ya ini versi lead atau versi KW-nya daripada encourage lah ya. Versi lead atau versi KW-nya encourage. Soalnya ditambahnya di round berikutnya, tidak langsung. Sekarang awaken pasifnya. Awal mulai langsung nge-heal diri sendiri dan teman seru. Sebesar 80% HP-nya si MB. Misalnya HP MB-nya itu 10 juta, terus teman di satu row-nya itu hanya 1 juta, berarti dia dapat 8 HP heal. Kenapa begitu bang? Karena dapat 8 juta heal-nya. Karena ini matoknya dari HP-nya si MB itu. Ini mantap sih, jadinya banyak. Soalnya dia kan HP build. Dia sendiri kan dapat 200. Awaken 2 jadi 250%. Kalau ke temennya jadi 120%. Wow, ini juga ngaruh sama Lin. Sayangnya dia nggak bisa isi HP shield sendiri ya. Jadi dia butuh si Boros atau King kalau mau manfaatin ini. Last for 4 round. Terus HP shield yang dia punya itu yang akan menambah momentum stacknya. Kalau awaken 1/4, awaken 2 jadi 6 stack. Langsung dikali ke yang di ultinya. Ultinya berdasarkan yang normal ulti atau ultra ulti. Kalau ultra ulti dikalinya 25%. Dan yang ini yang terakhir juga nih, ini jos banget yang terakhir nih. Dia dapat 50% crit. Dapat 50% crit. Gokil ya. Ke temen dapat 30% permanen. Semua temen dapat 30% crit. Kalau awaken 2 jadi 70%. Dan ke temen naik jadi 50%. Wow, ini non crit damage free. Bye-bye nih, kemungkinan kritikal terus ya. Belum lagi si King, itu berserk damage-nya bisa kritikal. Ini sangat ngesing sekali ini. Tapi bagaimanapun tetap King dulu baru MB menurut gua. Pengulangan atau reminder untuk kalian, MB di awal banner tidak langsung OP, tidak langsung jos seperti di CN. Kalau kalian mau ubek-ubek video list di channel gua, coba cari-cari EBZ di eranya MB awal-awal itu tidak langsung OP. Kenapa bang? Karena ada char-char yang bisa evasion seperti ini. Dia jalan sekali, normal dan extra damage-nya ke efek, jadi ya 1 ya, jadi 1 coy. Ini bukan kampanye nih gue nih, mohon maaf ini. Maksudnya damage-nya jadi 1. Dia emang weak versus evasion. Itulah kenapa dia dijuluki finisher. Tank, ya jelas dia HP build, ada non crit, tank jelas. Buffer karena ada crit buff untuk dia dan temennya. Temennya itu yang lebih jos ya. Terus finisher, itu finisher apa bang? Salah satu dari kedua orang ini, kedua DPS saat ini, atau kalau kalian punya keduanya, itu akan menghabisi rata-rata evasion yang kayak gini nih, cara-cara yang bisa ngefet-ngefet yang lincah-lincah seperti ini. Sonic, Flashy itu lewat digebukin sama injurinya Suiryu atau dibakar oleh si G4. Nah, sisanya yang keras-keras kayak si Metal Bat itu sendiri atau Atomic Tanker yang legend baru digebuk oleh si Metal Bat ini. Itulah sama dengan atau equal finisher seperti itu. Dan si Gale ini sendiri juga dia shatter damage nggak bisa di-effect coy. Shatter damage nggak bisa di-effect. Dia support juga untuk si MB sekaligus juga char evasion. Ya begitulah kira-kira. Menarik nih, char UR nih agak menarik, nggak kayak Glory Bus dengan MK yang notabene harus dimatiin. Ini pengulangan kembali ya. Jadi kalau kalian ternyata memutuskan ngambil si MB, kemungkinan besar tidak langsung OP. Kalian tetap mengandalkan Suiryu dan G4. Kalau ada si King nanti, bisa lah dia bahkan DPS sendiri pun bisa karena berkali-kali ultinya.
Setidaknya 2 ke efek, 1 masuk itu langsung meninggoy itu si Sonicnya, langsung meninggoy. Sekarang kita ke parameter. Ingat, ini dia nggak langsung OP, makanya di PvP sekalipun nggak tembus 100 cuy. Nggak tembus 100. Gue mau naruh bahkan di 85 kayaknya. Cuman ya sepak terjangnya kan terlalu wow. Nanti gue yang kena hujat sama fansboy Kang Gebuk ini. Gue sendiri fansboy Kang Gebuk ini kok. Jadi gue netral di sini ya. Ingat, gampang banget ngehindarin dia, tinggal taruh flashy flash. Ini konteks kalian yang menganggap dia bisa single carry ya. Musuh gua single carry pakai si MB, di depan gua taruh flashy flash, bergoyang berdansa mereka. Ya kira-kira kayak 4 match, 3 matchnya mereka berdansa berdua. Kira-kira seperti itu. Susah men, susah di awal-awal saat ini kalau dia mau single carry. Dia butuh banget antara Suiryu atau G4 untuk mengeliminate yang lincah-lincah dulu. Nah, yang keras baru digebuk sama dia. Ini Awaken 2-nya lebih bergunaan keepsake-nya sih sebenarnya. Bagus dua-duanya, tapi lebih prioritas keepsake menurut gua. Bahkan A1, A2 itu hanya dikonsider kalau kalian sudah tidak pusing lagi dengan car-car yang diutamakan seperti King. King udah pasti keambil, terus Gale udah pasti keambil, atau ya kalau udah punya Sonic ya Gale udah ke skip, jadi udah nggak perlu dipikirin lagi si Gale. Baru deh kalian putuskan mau A2 atau 3 si MB ini. Ini keepsake-nya dan ini full set. Gua bisa taruh di 105 atau bahkan 110 bahkan putihnya. Kalau nanti ada King ya, kalau nanti ada King. PvE dia nggak bisa stand alone ya. Ini 90 sekalipun, ini harus ada Drive Knight atau Aloy atau King. Ini kita konteksnya dia di hero side ya. Kalau di keseluruhan bukan hero side only ya, tentunya ada Boros ya. Boros lebih prioritas daripada si MB. Jadi harapan gua kalian sudah punya atau akan ambil Boros di comeback. Ini 90 dalam artian ada di core Boros atau di hero ada Deka atau Aloy berkeepsake atau King. Dia tidak bisa stand alone si MB ini. Ini keepsake-nya dan ini full setnya. Lebih tinggian keepsake daripada Awaken 2 menurut gua si MB ini. PvP, wah kok 90 bang, ini kan damage paling tinggi. Iya di arena. Kalau di PvP, kalian kan bebas setup line up ya. Tidak perlu takut hilang. Kayak Genji itu bisa banget masuk di PvP. Sedangkan di PvP bisa nggak Genji masuk? Nggak bisa men, nggak bisa. Nah tanpa Genji, si Boros jadi kalah damage-nya sama si MB. Di PvP, bahkan Boros SSR Plus aja scalingnya lebih tinggian Boros SSR Plus kayaknya. Karena bisa di multiply terus oleh kalian termasuk attack buff-nya. Seperti itu guys, ini dalam artian Boros SSR Plus-nya dilatih betul-betul ya. Dilatih betul-betul. Sangat disayangkan memang, tapi ya mau gimana lagi. Soalnya dia HP build. Cuman kan untuk HP build ini tinggi loh 90. Cuman kalau kalian berharap gua naruh 100 sih nggak akan gua taruh 100 untuk HP build. Tetap enakan yang attack build. Ini berkeepsake, ini full set. Kalau direcap, PvP butuh G4 atau Suiryu atau King UR. Kalau PvE, Deka atau Aloy berkeepsake atau King UR. Kalau PvP superb, cuman tidak bukan yang terbaik lah ya, bahkan kalah sama Deep Seeking sekalipun. Ya karena tadi tidak bisa di amplify further, tidak bisa dikali lebih lanjut. Sekarang kita ke buff gear ya, dia butuhnya HP persen tentunya, opsional HP juga flat. Kalau ini bonus damage rate kali 3, opsionalnya bisa bonus damage free karena lawannya mungkin akan MB ke depannya nanti. Damage rate atau free dan HP juga oke. Sedangkan ini crit rate 2 saja cukup ya. Kalau kalian ternyata mampu ke Awaken 2, crit rate 1 kayaknya oke sih. Untuk sigil yang attack kayaknya enakan Pierce ya, biar nggak ke block. Soalnya lumayan tuh direct damage-nya. Ya, ini juga oke buat nambahin HP sedikit-sedikit, tapi ya prioritaskan DPS pakai attack. Pertahanannya Bastion sih kayaknya tetap bagaimanapun. Sama HP ini juga tentunya. Kalau equip set gue lebih vote si Dreadnought set.
Oke, kita langsung ke line up ya. Line up-nya basicnya seperti ini. Cuman ya itu tadi, bisa dibikin berdansa sama flashy flash. Tapi kalau memang notabene hanya satu carry dan satu core, kemungkinan masih tetap bisa ya. Karena masuk sekali aja damage-nya si MB. Manyun tuh si Char-Char lincah. Tetap, walaupun tidak se-OP itu, tetap ngeri. Cuman ya tidak yang otomatis menang. Karena tadi, bisa diajak dansa sama evasion unit. Tapi kira-kira konteksnya seperti ini ya. Ini yang di core Boros, tentunya ada Lin, bukan pakai vegetarian. Lin, Sky King, dan Magic Man untuk ngurangin extra damage. Magic Man itu hanya serow ya, jadi harus satu row sama si Metal Bed-nya. Terus kenapa si Drive Knight nggak satu row kan bang sama Metal Bed? Heal Metal Bed juga nggak guna. Plus enakan di belakang sekalian, apalagi lawannya mungkin ada Giryu. Seperti itu. Ini full setnya menurut gue kayaknya enakan kayak gini sih ya. Menurut gue enakan kayak gini full setnya. Terus pastikan si Suiryu yang dapat buff speed duluan, biar dia yang nge-remove Char-Char lincah di tim musuh. Baru deh di finish sama si Metal Bed. Kira-kira seperti itu guys. Oke, itu saja video kali ini mengenai Kombat Kamui bahas Metal Bed UR. Pull atau skip? Jawabannya, kalau masih bertanya atau bingung atau tidak bisa menjamin lah kasarnya si King, tidak bisa menjamin si King yang notabene lebih diutamakan, gua saranin skip. Kalau kalian sudah bisa mengamankan King, pull si Metal Bed bahkan polos sekalipun pasti jos. Nah ini di luar konteks Boros sudah pasti kalian ambil ya. Boros itu no debat, Boros itu core, nggak usah didebatin, kudu diambil. Kalau si Boros, ini konteksnya setelah Boros, itu kalian harus bisa mengamankan King dulu. Kalau kalian masih rancu, masih bingung, masih ragu untuk bisa mengamankan King, si MB skip. MB itu prioritas kesekian ya, ketiga atau bahkan keempat. Bisa Spitzer dulu, bisa MB dulu. Bagus setelah ada Boros dan ada King. Itu gue ingatkan sekali lagi. Bagus setelah ada Boros dan ada King. Kalau kalian Boros saja belum bisa, gue saranin skip. Tapi kalau kalian sudah ada Boros, terus wah gue hitung-hitung King dapat nih bang, udah gue save, berarti gas si MB. Bahkan polos sekalipun jos banget. Nah, dengan data statistik tadi, Awaken 2-nya berarti iya betul, si King dulu di Awaken 2. Kalau masih bisa mampu, baru mikirin Awaken 2-nya si Metal Bed ini. Metal Bed ini ya kayak topping terakhir lah ya, topping terakhir. Dia soalnya bukan tipikal DPS yang langsung jos gitu, dia butuh tim lah kasarnya. Gak bisa berdiri sendiri. Kalau ada mau tanya silakan, kalau ada mau saran monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub, ya kalian pikir gue pantas tuh gitu. Adios!